Allahumma rahamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini memberikan kesempatan kembali kepada kita semuanya. Ratusan kesempatan, mungkin ribuan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang lebih khususnya yaitu nikmat untuk menuntut ilmu. Karena tidak semua Allah karuniakan ke hamba-hambanya itu bisa menikmati menuntut ilmu. Kenapa? Ya Bu, hari Minggu itu berat nggak? Berat, ya Bu ya. Hari apa Bu hari Minggu itu Bu? Hari berkeluarga, dan kita diminta untuk hadir menuntut. Ini insya Allah keikhlasannya sudah 100% ya, insya Allah. Nek masih jadi wali rutab itu insya Allah menuju 100% keikhlasan, enggak sempurna 100%, tapi 99% insya Allah. Yang berat yang sekarang statusnya sudah jadi wali kutab. Kutab itu di Kutab Darussalam, pekan keberapa pengajiannya Bu Reni? Pekan ketiga, hari Sabtu, ya kan? Bukan Minggu, Sabtu ya. Di tempat Al-Fatih juga di hari Sabtu juga. Dari Sabtu pekan pertama qadarullah ya, ternyata berganti untuk pekan bulan ini hari Ahad. Ya, padahal hari Ahad Masya Allah ya sudah schedule-nya gitu, tapi langsung saya cancel semuanya karena ada panggilan dadaan berubah jadi hari Ahad. Jadi panggilan undangan sekolah anak saya itu yang utama. Walaupun saya sudah menerima pinangan untuk isi di mana-mana, sudah oke, tapi kalau sudah qadarullahnya kok dari sekolah ada perubahan yang di luar yang saya cancel. Kira-kira bisa nggak kayak gini dari Bu? Bisa? Bisa. Tenang ya Bu? Ya, insya Allah ya. Saya sapa dulu. Lupa dulu ya. Salam tidak lupa kita serahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bu, harap berhati-hati ya, ini 2025 ini Masya Allah sekali, Subhanallah sekali, Astagfirullah sekali, musibahnya banyak banget, betul? Inilah yang kemudian menjadi tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat besar. Allah sudah hadirkan tanda-tandanya kiamat kecil. Jadi nek sudah lihat suasana alam sudah tidak bersahabat, belum masuk. Duh, berarti satunya juga jatuh ya? Oh iya. Nah, oke. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda alam tidak bersahabat itu sebenarnya pertanda kita imannya harus tambah diperkuat. Ya, walau alam loh kita itu bisa lihat anak kita nikah atau enggak, walau alam misalnya. Karena alamnya sudah luar biasa, enggak cuma di Indonesia, ternyata di luar negeri juga. Yang terakhir itu badai apa Bu namanya Bu? Yang badai yang melewati Hong Kong, Taiwan. Iya, Taiwan ya, itu astagfirullah banget. Untungnya kita masih beruntung karena kita ada garis khatulistiwa yang badai itu tidak bisa melewati Indonesia. Cuman kita dikasih yang lain apa? Banjir. Ya, Aceh berkali-kali kayaknya memang luar biasa ujiannya, padahal itu Serambi Mekah ya. Tapi di sisi lain mungkin ada banyak pelanggaran di situ ya. Sudah dikatakan, sudah di kebijakannya memang di situ syariat ya Bu. Jadi di situ kalau ada di taman-taman kota kok berduaan itu hukumannya apa Bu? Cambuk. Nek sampai berzina cambuk. Nek mungkin nek baru berduaan masih
kena tegur mawon, tapi nek sampai berzina itu beneran cambuk di sana. Kira-kira Jogja kalau dibegitukan gimana? Aman kampus ya, nggak ada lagi kos-kosan yang campur baur. Kan di Jogja banyak ya kos-kosan laki-laki dan perempuan jadi satu ya, gitu. Apa kabar Bunda Rutab Al-Qori hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kurang semangat Bu, sampun sarapan dereng? Sampun. Sekali lagi, apa kabar Bunda Rutab Al-Qori hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah beralamin. Semoga nggak bosen sama Ustadzifah lagi. Mbok ya sekali-kali dari luar. Ya nanti nek saya memang betul-betul nggak bisa ngisi, nanti saya panggil dari luar ya. Karena apa? Di Rutab itu kan semuanya by desain kurikulum. Bahkan wali santri itu punya kurikulum. Kurikulumnya wali santri yaitu tadi majelis bundanya itu materinya tidak asal tema. Jadi ada tahapannya apa dulu yang dikenalkan. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan titipan pesan dari Ustadzah Aisyah tadi yang ngasih ke saya ya. Ustadzah Aisyah niki titipan dari ustadzah yang lainnya. Yang pertama, mohon untuk setiap hari buku laporan perkembangan santri dicek oleh ayah atau bunda dan ditandatangani. Hayo weh. Siapa yang bukunya kinclong anaknya ya, tidak ada tanda tangan sama sekali, ada kok Ustazah? Kata Aisyah tadi, tanya 1 orang apa 2 orang kasus ini? Banyak di kelas itu banyak, di kelas itu banyak. Nek sudah banyak memang perlu disampaikan di sini. Ibu, assalamualaikum. Serius ya mau nitipin anak ke Rutab ya? Serius. Ustazah, assalamualaikum. Serius nggak garap anak-anak? Serius. Ya, kalau keseriusan kita tidak disambut oleh wali santri, maka ketok pintu di rumah saya, kalau tak pamit. Nggak apa-apa, ya. Karena Rutab itu bukan sekolah titipan. Mohon maaf apa Bu, Rutab bukan sekolah ibarat laundry, nitip baju kotor, pokoknya pengennya bersih. Mohon maaf, di sini bukan mesin laundry sayang. Nek jenengan nggak mau terlibat jemurnya, bilasnya, nggak mau terlibat, mak pendet mawon, ye. Maka ini salah satu tanda bahwa orang tua yang bersih buku anaknya itu pertanda dia tidak tak rapel tanda tangannya wes urusan dhewe arep ditanda rapel apa gimana, tapi yang penting ditanda tangani. Mungkin saya ini dadi orang tua ki yo setiap hari ki ngongak mau sinau opo yo nduk, tadi murojaahnya sampai mana yo nduk, bener nggak? Ya tolong ya yang merasa nggak usah acung tangan, dah diresapi di dalam hati. Nanti nggak ada perubahan, tinggal gampang. Oh sebentar lagi rapotan, ya kan ya? Presensi semua kelas kita, kelas majelis udah rapikan semuanya. Bu Yuli, Bu Yuli mana Bu Yuli? Bu Yuli siap ya? Siap manggil satu-satu ya? Nanti pokoknya kasusnya banget sama Ustadzifah ya. Sekarang sudah ada tangan kanannya Yuli, jadi kalau belum terlalu yang besar-besar sama Yuli beres. Masih ngeyel boleh kalau Yuli sama saya. Kemudian semoga dengan perhatian ini menjadikan anak diperhatikan, dihargai, dan menjadikan kenangan indah masa kecilnya. Dan masa kecilnya tidak pernah terulang kembali, karena ada yang buku hijaunya bersih tanpa tanda tangan orang tua. Nanti anaknya protes, Bu, lah kok teman-temanku itu semua bukunya ada tanda tangan mamahnya yo? Kok bukuku tidak pernah ada tanda tangan ibu nggak bisa tanda tangan kok? Nah loh, dikira tangannya buntung nggak bisa tanda tangan. Astagfirullah. Ya, hati-hati. Anak itu gampang protes, betul? Ya. Yang kedua, mohon untuk Bunda memperhatikan dan mempersiapkan apa yang dibawa ke sekolah. Mohon maaf, ada yang suka salah seragam? Ada.
Kemarin kayaknya saya pesan sama Ustazah, kalau salah seragamnya tanpa pemberitahuan, tidak minta izin Ustazah, silahkan pas nangkep anak itu pas mau masuk kelas langsung pulang dulu ganti baju. Itu peraturan Ustazah. Ustazah harus lakukan itu. Siap Ustazah? Lah rapena urusan Ustazah sama saya, karena yang buat kebijakan saya. Dengan tinggal melakukan peraturannya. Oke, Bu. Ustazah aja kalau nggak pakai seragam izin sama saya. Ya Ustazah, ya. Jilbab keliru langsung di jilbabnya sing segi 4. Lah seneng po piye? Golap po piye? Nah, yang lainnya kok saat jenengan boten go jilbab. Nah, itu. Saya rasa kayak gitu. Lah nek Ustazah we tak kencengin kayak gitu, jenengan kok ae-ae. Lah ngopo tuh seragam ra dinggo iki? Betul? Betul. Kayak sekolah tenanan memang ki wis ana gedhe kan wis seragam. Sekolah nanti tuh mbak anak jenengan kok mesake banget, ya. Tapi ternyata hasilnya luar biasa, ya. Ya berikutnya, karena yo sepele ya, bawain botol sama bawain tempat, yo ora kober wali ya Allah wali, sedang urusane nopo ta kula tekok kita ngomaki, bersama-sama istighfar. Astagfirullah. Saya berdiri ya Bu Yuli ya. Soalnya nggak enak duduk terus. Nanti biar diatur aja. Ibu, assalamualaikum. Cong yang kerja, Cong. Yang merasa kerja, Cong. Saya mau minta kejujuran jenengan. Yang kerja, tangan sampai segini Bu. Bu Ninin, masih ada waktu istirahat nggak naik kerja? Masih toh, masih kelingan ya, maksudnya nek misalnya anak ini mau bawa apa-apa kelingan ya Bu Ninin. Ini bukan Bu Ninin loh ya, tersangkanya bukan loh ya. Saya mau ngecek karena Bu Ninin itu sebagai tolak ukur ibu yang paling sibuk karena dokter. Panggilannya 24 jam non stop. Nek jenengan perawat tesih sif-sifan. Guru yo baline padha murite, leres. Mboten. Sing kerja kantoran ya pol-pole asar le mantuk leres. Masa itu kebangetan lho bawain botol minum sama tempat makan ndak dibawa ke. Sampai ada santri kalau minum minta temennya nulari virus. Ya, saya itu paling anti satu botol kok ngomong 10. Tapi anak-anak nggak memperhatikan itu Bunda, betul nggak? Pokoknya ngelak jaluk yuk. Padahal bisa jadi yang diminta sedang batuk, nulari mboten? Ngoten nggih Bu, ojo dadi wali males-malesan banget lah. Wes orang murojaahke, wes orang nyimak jilite, nggawoke botol ora iso. Wes jaluk pamit kali Gusti Allah, saya ndak pantas jadi ibu. Lah iya kan, ndak pantas jadi ibu. Wong dititipi anak dilalaikan kok. Mbak kan jaluk pamit deh. Ya Allah, tolong carikan istri yang solehah untuk suami saya. Kula mboten amanah. Gelem mboten iki? Mboten. Lah diganti ra gelem tapi ra amanah. Ya Bu ya. Ya, saya enggak nuduh ya, wes yang ngerasa berarti sing guyang-guyu katanya. Terus buku hijau kadang juga tidak dibawa, buku jilid tidak dibawa, minum dan tempat snack makan juga, baju ganti yang suka ngompol, yang suka mainan air dibawakan ganti. Terus ada santri yang setiap hari tidak bawa minum dan tempat snack. Ya Allah, mesake. Nek sampai kebangetan besok ini tak ingatkan tetap podo mang tumbaske tumbaske botol kareh tempat makan Nanti pas rapotan disampaikan, anak jenengan pun kula tumbaske diganti mawon brite. Rak kisinan kok usia ibu ini. Kemudian melatih disiplin dengan mempersiapkan barang dan perlengkapan yang dibawa ke sekolah. Semoga ketika besar nanti Ananda menjadi orang yang tertib dan disiplin dalam segala hal. Ya Insya itu pesennya sudah saya tunaikan amanah saya ya. Semoga ada perubahan. Termasuk, mohon maaf ini yang alumni sama kelas sore yang masih suka telat-telat nganternya, ada yang sampai 20 menit telatnya, jadi hampir setengah 5, sama mohon maaf, astagfirullah, dijemputnya jam 6 lebih 15 Bu.
Sabar banget ya Ustazah yang jenengan ini. Kemarin saya tak pesenin sok meneh nek masih dijemput jam 6 lebih mang bokok ning joglo jenengan matuk mboten apa-apa. Tak awasi ning wong kula mahe teng mriki. Ibu, Ruta bukan tempat titipan ngomong nggih. Siapa yang suka juga telat itu? Jemput anak jam 1:30. Masih ada Us? Masih. Masih. Wes Bu, nek jenengan boten kooperatif saestu tenan ya, termasuk yang kelas sore alumni ibu-ibu semua, ibu-ibu yang masih pengen besok meneruskan ke Rutap sore, peraturannya masih sama ya, meskipun Rutap sore itu pun saya perhatikan sangat dan sangat ya, seperti itu. Kemarin saya metani alumni KS itu nek majelis Buddha kok masih banyak yang bolong-bolong. Ini tadi baru tak WA jenengan kok orang pernah makan Sabtu jadi alasannya kerja iki pas minggu tetap orang makan dengan tampung. Sudah lama sekali prestasi KS dengan bolong gitu ya. Jadi saya sampaikan yang memang tidak siap jadi walinya Rutap baik pagi maupun sore, pamit mawon Bu, tak pindahkan ke TPA Kampung Quran ya. Di sini terlalu mahal SPP-nya, mahal lingkungannya. Kenapa mahal lingkungannya? Anak-anak Rutap sore itu dari orang tua yang insya Allah saya berhusnudzon orang tuanya masih ngaji. Betul Bu? Ya. Kalau di TPA kampung di luar sana, itu nek jenengan pengen ngerongok bocah ngomong ASU, BAJIN, GAN, itu ada. Real. Di sini kan ada Ustazah TPA, Ustazah Hesi. Mana Ustazah Hesi? Kita kalau evaluasi ya, bab adabnya luar biasa ya di TPA nggih. Sampai geleng-geleng kepala Ustazah. Kenapa? Salah satu hak dari anak kita selain dapat kurikulum yang baik, dapat guru yang baik, yang ketiga Bu, dapat lingkungan pertemanan yang baik. Kenapa? Percuma keluarganya solih, kurikulumnya bagus, gurunya bagus, tapi temannya nggak soleh. Ada banyak anak yang dulu semangat pengen masuk pesantren, ketemu koncone ngojok-ngojoki, misalnya ketemunya di TPA ya, di kelas sore. Rasa pesantren ora enak, kayak gitu. Nah, nanti mulai besar, anak itu patokannya bukan nurut jenengan lagi loh ya. Ini kisah aman, pokoknya kalau umur 7 sampai 12 tahun itu masih aman. Tapi 12 tahun ke atas siap-siap jenengan nanti dikritik, diprotes, bahkan dibantah. Jenengan mau ngarahin pesantren, siap-siap anaknya saya tidak mau pesantren. Orang temanku di sekolah juga banyaknya di negeri. Bu, nek udah kayak gitu kita mau maksa-maksa bisa nggak? Bisa, tapi ada kemudian orang tua yang menyampaikan, saya itu nggak mau maksa anaknya, nanti nggak malah kagol. Betul, saya sepakat anak tidak boleh dipaksa. Tapi anak bisa menolak, itu pasti ada alasan. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk menolak. Ternyata dalam perjalanan pertemanan dengan teman-teman mereka, dia tidak melihat hiroh semangat teman-temannya mau pesantren. Makalah dia berkata, saya tidak mau pesantren. Gak mungkin ujuk-ujuk. Maka lingkungan yang soleh itu melengkapi ikhtiar kita dari mencarikan sekolah yang terbaik, kurikulum yang terbaik, guru yang baik, terus apa Bu? Lingkungan pertemanan yang soleh, yang baik. Ya, jadi ibu-ibu kalau memang sudah tidak merasa pantas dan bisa mengikuti sistemnya Rutap yang dimana, masya Allah ya, anaknya belajar kan jenengan di sini tuh, gurunya pun belajar loh Ibu. Guru-guru ini belajar setiap pekan, setoran hafalan, fasal tartilnya dievaluasi, kemudian kita mengevaluasi satu demi satu metani anak. Bahkan saya seminggu sekali harus ke Sleman Kota, ke Kalasan untuk setoran dan fasohat tartil harus dievaluasi. Saya loh masih belajar. Jadi kok seserius ini nih Rutap, seserius ini mau nyetak anak soleh, kok disambut sama orang tua yang santai, tidak merasa punya tanggung jawab. Saestu saya, jenengan boten pamit saya akan mengeluarkan. Ya, jadi Rutap itu mahalnya di lingkungan Bu,
di lingkungannya. Ya, nanti kalau udah nyemplung di kampung-kampung, TPA kampung, jangan bisa merasakan seperti apa. Ya, jadi ini pesan saya ngapain menseriuskan anak loh, wong tuane mboten menghormati apa yang diikhtiarkan sekolah. Ya Bu ya, benar nggak Bu? Ya Bu ya, siap-siap ya. Kita lihat presensinya, betul-betul kelas sore sama kelas pagi nek boten sudah tidak bisa bareng-bareng, saya ikhlas billahi ta'ala. Karena percuma kita seriusin anaknya kalau orang tuanya tidak belajar ya tetap bubar. Malah di kelas sore itu merusui bocah yang lain Bu. Saestu saya. Terus malah merusui bocah iki omongannya nggih mboten sae. Wah wis iki wong-wong tuane wis mboten gelem ngaji kok nggih pun kita kembalikan ke orang tuanya saja. Terserah orang tuanya mau naruh di mana gitu ya. Karena kita seserius itu Bu menggarap satu anak gitu ya. Hasilnya kita lihat Masya Allah ya. Kakak-kakak atas itu luar biasa. Nah, ibu-ibu semuanya, kita akan mengajarkan tentang rutinitas ibadah. Bu, saya izin untuk menyampaikan kurikulumnya panjenengan di majelis Bunda. Ya, walaupun ini juga ada banyak PR karena keluar masuk santri lama dan baru setiap tahunnya yang membuat saya harus berpikir kencang ini gimana biar utuh ilmunya bisa disampaikan semuanya gitu ya Bu ya. Yang pertama kita pernah membahas tentang Al-Quran. Adab dulu. Adab udah pernah saya sampaikan ya Bu. Adab itu Bu, kalau anak pengen melejit ilmunya di waktu kecilnya, maka jangan pernah menunda untuk mendidik adabnya. Adab itu nek pas ada ahli ilmu yo diem. Pas orang tua itu menasehati mendengarkan. Pas orang tua manggil anak itu dia segera untuk mendatangi orang tuanya. Itu adab. Ya, jadi di rutab itu adab ini penting, bahkan orang tua manakala tidak bisa hadir di majelis. Saya juga orang ngemengke nek ada memang betul-betul acara penting dan ya apalagi takziah sakit itu kan udah di luar dari kendali kita sebagai manusia. Maka yang dilakukan sebagai orang tua yang punya adab adalah melakukan cobalah berkaca. Kita itu nek nggak berangkat ono izinnya mboten. Apa meneng wae ngoten niku. Gitu. Apakah pas gitu loh pengen punya anak punya adab tapi orang tuanya nggak akan relate Bu, nggak akan nyambung itu. Allah pun tidak akan pernah ridho. Jadi harapannya adab ini sudah kita gaungi sejak awal pertumbuhannya. Umi lagi ada tamu, tugas kalian kalau nggak mau, kalau di sini rame mending main di dalam. Nah itu sering saya sampaikan. Kalau makan misalnya ya, bahkan kalau Ibrahim itu kalau lagi rapat, saya lagi ada rapat di rumah kok dia pakai celana cekak di atas dengkul, celana buat tidur. Terus saya suruh balik nah, jangan keluar pakai celana pendek. Itu ada. Hari ini banyak nggak bapak-bapak naik kerja bakti celananya di atas lutut? Tahu nggak lutut itu bagi bapak-bapak di atas lutut itu Allah. Bu, lagi ngerti Bu? Bapak jenengan nek ajeng kerja bakti tolong dipesankan celananya di bawah karena di atas lutut dan ini nggak banyak loh suami yang tahu bapak kayak gitu, betul nggak? Nek bapaknya tidak bisa mencontohkan menutup aurat, anak laki-lakinya niru Bu, ya, anak laki-lakinya niru, ya itu bab adab. Kemudian saya pernah menyampaikan kalau misalnya belum, kok kayaknya saya nggak pernah ya dengar ustazah ngomongin adab, silahkan dicek video di Rutab Al-Qarni, tuntaskan semua video-videonya. Saya juga pernah menyampaikan tentang bab iman, betul Bu? Ya, karena ilmu tanpa iman seperti lentera yang dipegang bayi, nggak berguna, betul Bu? Nah, tapi iman tanpa ilmu seperti lentera yang dipegang oleh pencuri atau kebolak-balik ya. Status saya kemarin itu dari Buya Hamka. Jadi saya itu kemarin ke Taman Pintar itu pun dadaan. Mergone pas libur, wes yuk bismillah gitu ya. Pakai nyenengke anak di waktu-waktu liburnya. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, nggak berguna ilmunya, ya. Namun ilmu tanpa iman
ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Lihat pas banjir Aceh, Padang, apa yang terlihat di sungai? Kayu-kayu, gelon. Ternyata sudah berhektar-hektar, Bu, digundulin, betul? Bu, itu orang-orang perhutani, bukan orang-orang yang bodoh. Minimal S1. Orang-orang perhutani. Kok iso, Bu, tidak amanah? Sepinter itu diamanahi pegang hutan, tapi kok kecolongan, polisi hutannya kecolongan, kayu sebanyak itu tertebangi. Mungkin bukan polisinya tok yang tidak berilmu atau tidak beriman. Nah, ilmunya apa? Imannya yang kurang. Jadi nggak takut sama Allah ya. Itu PR besar kita. PR generasi ini nggak takut sama Allah. Intinya ngono. Dan sekolah itu masih berdiri sekarang. Sekolah-sekolah yang hanya mentransfer ilmu masih berdiri sampai hari ini. Tapi tidak pernah untuk menanamkan ya, maka pola yang salah. Kinanya hasil dari pendidikan yang salah tuh, Bu. Benar orang ngaku mboten kita itu dari hasil pendidikan yang salah. Iya, bener kok. Ya seharusnya jenengan itu pinter tasinya wes ket biyen loh. Bener nggak? Iyalah. Oh iya. Harusnya Bapak itu tahu bagaimana menjadi pemimpin di rumah tangga, harusnya sejak dulu itu ada ilmunya. Tapi semua tidak ada, tidak dibuat, tidak masuk kurikulum. Hasilnya kayak kita, Bu. Pinter sampai S3, tapi intinya minteri orang. Betul nggak? Ibu, ini lagi BLT, lagi turun banyak toh. Bener orang, Bu, saya ya walaupun nggak nerima BLT ya ngerti nih ada BLT. Betul? Kemarin ada seorang pedagang kaki lima, saya mampir beli gitu kan. Lah, awalnya ya cuma mau beli aja, kok ujuk-ujuk ibunya itu curhat gitu loh sama saya. Padahal saya itu bukan wali santrinya, wong dia nggak pernah nitipin anak ke saya. Cuman dia tahu saya ustadzah di Payaman. Pulang pun nahan gitu, nahan apa Mbak gitu kan. Tak kira nahan ngeprok apa kan dia lagi nganu es batu. Saya mau curhat boleh sambil dagang, boleh gitu ya. Wah, sambil nangis, runtuh nangisnya. Saya itu sudah 3 kali loh, nama saya tuh harusnya menerima bantuan dari COVID, PKH, BLT, tapi nama saya mendadak dihapus sehingga saya tidak menerima bantuan. Astagfirullah, sakit banget. Aku bilang gitu kan ya. Ya Allah Mbak, kasihan banget ini. Lah kenapa? Ada tetangga yang nggak senang sama saya. Wah, jadi ada tetangga yang nggak nompo, dia nompo. Intinya ya wis bolah kayak gitu ya. Biasalah tetangga kan begitu. Apa kayak dikai wong ngene. Nah, ceritalah hampir 15 menit. Terus nangis Ibrahim tahu. Oh yuk Mi, jangan lama-lama, aku ngantuk gitu ya, pulang gitu kan. Terus di motor tuh Ibrahim gini tanya, Mi kenapa ibunya tadi nangis gitu kan. Ibunya itu kehilangan haknya untuk dapat uang. Uang apa Mi? Tanya kan. Uang dari pemerintah. Ini pemerintah lagi baik hati nih Kak, lagi banyak yang dibantu oleh pemerintah. Tak gituin kan. Bab uang aja Mi sampai nangis, kata Ibrahim. Bab uang aja Mi sampai nangis. Dunia jadi rebutin ya. Ya kuwi nek jenengan ngomong, nah kamu nek ngomong sama orang kayak gitu pas nak ya. Ini sama orang yang memang butuh duit. Tak bilangin Kak, uang itu berharga bagi mereka yang membutuhkan, tapi uang itu tidak berharga bagi mereka yang sudah berlebih. Dan posisi ibu itu masih membutuhkan uang karena kebutuhannya yang banyak. Oh ya, kayak gitu kan. Dan itu satu Bu, anak saya ngomong kayak gitu tuh ya. Masya Allah. Nah, artinya apa ya? Ya Allah, nek misalnya hari ini begitu ya, orang jujur itu banyak, itu nggak mungkin yang memang harus menerima hak itu kemudian memang apa Bu? Saya juga sedih loh Bu. Wong misalnya gini, Wiki pedagang punya mobil kok entok BLT, ada nggak yang kasusnya kayak gitu? Banyak gitu ya Bu ya. Kita merasa anyel nggak lihat kayak gitu? Anyel banget ya gitu ya. Kok bisa menzolimi mereka yang memang harus menerima kok digituin gitu kan, nggak terima nih saya nih. Tapi itulah hasil pendidikan Indonesia hari ini. Dia diberi ilmu tapi tidak ditanamkan iman sehingga melabuhi koncone dhewe nipu koncone nipu uang. Sing penting dia dapat haknya, kepentingannya ada, dia nggak takut karena nggak pernah ditanamkan takut sama Allah. Begitu ya Bu ya. Nah,
Jadi ibu-ibu semuanya, kalau kita memang sudah merasa menjadi produk yang gagal, alhamdulillah semoga di sini nggak ada bunda yang sok ngapusi ya. Nah ada bunda yang sok ngapusi, dagang ngapusi pembelinya misalnya. Apa nih ngomong ngapusi bojone misalnya. Ojo utang lo bu, aku wis mumet, iki wis ra cukup nek dhewe kowe ngutang-ngutang terus kok gajine go entek bayar utang. Ternyata mboke tetep ngeyel, ngutang teng pundi? Itu ngapusi sama suaminya kayak gitu ya. Kalau masih kita itu seperti itu, jangan berharap jadi anak soleh. Jangan berharap punya anak soleh. Ya, maka awali betul. Anak kita itu harus lebih dari kita. Kita banyak kurangnya, jangan diulang kembali untuk anak kita, itu di garis besar. Aku ki lagi ngerti tasin yo pas umur 40 tahun kok yo anaknya sesuk ngerti tasin pas 40 tahun. Ya Allahu Rabbi. Gemes aku. Ya. Cukuplah kita yang banyak telatnya, ampun anak kita. Betul enggak, Bu? Betul. Aku ki mumet karo bojoku. Lah piye? Aku tuh didiamkan kayak patung, ora pernah dijak omong. Nek omong sithik apa to, Bu? Ngomong wae. Itu karena memang bapak tidak dilatih untuk jadi pemimpin, Bu, sama orang tuanya dulu. Maka cukuplah bapak kita yang mendiamkan kita, nggak pernah jadi solusi rumah tangga kita. Kita curhat dibilang cengeng. Kita curhat di banyak alasan, banyak manja, karena ada banyak suami-suami seperti ini ya. Jadi tes Bu Fitri. Jadi Bu, kalau jadi istri itu ya di KDRT itu sakit gak? Sakit lah, fisik yang kena, betul? Tapi ada yang lebih sakit daripada KDRT. Apa Bu? Didiamkan. Nah, karena banyak ibu-ibu yang curhat, apa wis bojoku ini jak omong tentang sekolah ora dong. Wis sing penting sekolah, rasa mumet-mumet. Nah, wis kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, semoga di Rutab ini kita membenahi apa yang menjadi PR-PR kita semuanya. Nah, saya juga sudah cara menanamkan iman gimana Ustazah? Banyak dikisahkan, Bu. Banyak ya. Kemarin hari Jumat saya mengantarkan Ibrahim Tasmi, ya, menyaksikan Ibrahim Tasmi. Sebelum Tasmi jam 8 sampai jam 9 itu ada materi kisah. Nah, sambil nunggu jadwal Tasmi, saya dengerin kisah dari luar dari Ustadznya Ibrahim. Ustadznya Ibrahim itu bercerita tentang kisah Nabi Ayub. Tahu kisahnya Nabi Ayub, Bu? Belum, mau kita Nabi Adam aja belum selesai. Sabar, pelan-pelan ya. Kisah Nabi Ayub itu intinya, Bu, Nabi Ayub itu sudah ditakdirkan Allah menjadi nabi yang paling banyak bersyukur. Nah, kemudian ada iblisnya itu nggak terima nek Nabi Ayub itu menjadi orang hamba Allah yang paling bersyukur. Akhirnya iblis itu minta izin sama Allah untuk menguji Nabi Ayub. Akhirnya ketika Nabi Ayub sholat, ya, itu hartanya, rumah dan peternakannya itu dibakar semua oleh oleh iblis. Ketika Nabi Ayub tahu setelah sholat kok Bu, semua hilang, ketika beribadah sama Allah ya, kok semua hilang gitu ya, dia masih segala puji bagimu ya Rabb, harta ini milikmu, jika engkau ambil maka aku ikhlas, aku bersyukur. Tak kira akan marah sama Allah, tak kira iblis itu dikira dia nggak akan menjadi orang yang tidak menyembah lagi sama Allah. Enggak, ternyata dia masih menyembah sama Allah. Akhirnya gemes iblisnya, minta izin sama Allah lagi, saya akan menghabiskan seluruh anaknya. Anaknya ada 30-an anak, anaknya Nabi Ayub. Ya, biar dia jadi orang yang tidak bersyukur. Akhirnya Bu, anaknya juga ikut dibakar sama iblis. Ya Allah Bu, harta sudah hilang, rumah sudah hilang, anak sudah dibakar semua. Nabi Ayub masih Alhamdulillah katanya. Segala puji bagi Allah. Astagfirullah. Ini terbuat dari apa ya Nabi Ayub ya? Ya, artinya apa? Saat itu mau disampaikan sama Ustadz Afandi itu bahwa
Semua itu yang kita miliki, itu milik Allah. Kita punya tas, kita punya sepatu, kita punya makan snack yang enak, kita punya orang tua, punya abi, umi, itu semua milik Allah. Kalau nanti sewaktu-waktu Allah ambil, nah, apa yang harus kita lakukan? Bilang alhamdulillah tat, karena semua milik Allah. Kalau memang Allah sudah waktunya mengambil, kita ikhlas. Itu jawaban anak-anak. Ya Allah, aku ngeremok dari luar itu, masya Allah gitu kan. Ya Allah gitu ya. Nah ternyata betul-betul menghujam kisah itu, Bu. Sampai di rumah, ini belum ke materi ibadah ya, masih materi iman tadi ya. Sampai di rumah saya lihat nih berita banjir, scroll. Nah terus ada ayah yang nangis karena istri sama anaknya kehanyut. Belum ketemu ceritanya kan gitu ya, mungkin ada yang lihat. Terus Ibrahim tanya, Bimi, kenapa itu ayah? Kenapa itu bapaknya? Nangis. Anaknya sama istrinya kebawa banjir belum ketemu. Ya Allah kasihan ya Mi, iya. Terus Pak Jak ngomong itu anak, Kak, ini kan kita belum banjir nih Kak. Ustadahku ada yang pulang ke Padang nih, khawatir sama orang tuanya. Jadi ada ustadahnya dari Padang pulang karena banjir. Kalau nanti suatu waktu di Jogja ada gempa Kak, atau ada banjir, kan ada mobilnya yang sampai kehanyut-hanyut, itu dia tahu. Nanti mobilnya kehanyut, rumah kita mungkin habis. Gimana Kak? Kamu sedih nggak nanti? Enggak lah nih, itu sudah takdir. Siapa anak Ibrahim? Itu sudah takdir. Nek sampai Umi yang meninggal kehanyut banjir, gimana Kak? Ya gimana Mi? Kan kita semua dari Allah. Itu takdir Mi. Kita harus ikhlas karena semua titipan. Ya Allah Bu, saya merasa diustadin terus tiap hari ya. Terakhir ini ya, cerita terakhir ini luar biasa. Jadi kemarin saya ke Taman Pintar Ibu, tiketnya murah Bu, 14.000 sama 24.000. Saya promosi walaupun saya nggak di endorse. Soalnya ada yang nge-WA, Ustaz Latifah tuh sok jalan-jalan aja, Ustaz Latifah punya uang, punya mobil. Padahal jalan-jalan itu sederhana aja pun bisa, betul nggak Bu? Taman Pintar kan bisa diakses pakai motor, betul nggak? Tak kasih tergo, 14.000 anak, 24.000 dewasa. Murah apa mahal? Murah, wong kuota sekarang 25.000 kuota loh ya. Nah, saya itu kan jadi semalam tentang banjir, oh gitu, berarti ini anak, berarti nggak apa-apa ya Kak, Allah ambil semuanya, ya nggak apa-apa, itu udah jadi takdir. Ternyata ketika saya ngomong kayak gini, Allah yang menguji saya Bu. Tenang, saya tuh. Nah, di pas hari Pintar itu, ya Allah, ya apa-apa lah ya. Nah, saya itu bawa dompet, ceritanya bawa dompet. Dompet saya itu ada dua, satu dompet kartu, satu dompet uang tok. Kayak dompet uang itu baru dijokin sama Pak Afri ceritanya, karena uang belanjanya habis. Ya, kemarin ada ibu saya, ada kakak saya banyak jajake, banyak ini gitu kan. Uangnya habis, dijokin lah, jokin ya, masukin dompet itu yang uang tok. Nah, makan di tempat soto, saya nggak bawa tak, cuma ngambil dompetnya itu, Bi tak bayar ke, ya. Biasanya nek makan di luar Pak Afri yang bayarin, wes tak bayar ke, enggak ya, padahal duitnya Pak Afri juga gitu kan ya. Lah, terus saya satu pegang HP, satu pegang dompet tuh. Terus Pak Afri minta gini, tolong diapain nih, yo, terus, dah selesai. Posisi dompet ini di tangan kiri. Nah, ketika buka mobil, nggak kerasa mbuh jatuh, mbuh piye. Wes masukkan ke mobil, cepat. Sampai Taman Pintar, mau ke toilet, mau bayar 2.000, golek dompet kuning, ora ketemu Bu. Ya Allah, ora ketemu Bu ya. Lah, terus tak tanya tukang parkir juga, Pak tadi itu lihat dompet kuning jatuh enggak? Enggak Ibu, enggak tahu gitu kan. Oh ya sudah enggak apa-apa. Apa diumumin aja? Oh enggak usah, enggak apa-apa. Karena mikirku ya udah hilang uangnya, bukan kartunya. Nek kartu penting ya Bu, STNK, KTP dan sebagainya. Bu, namanya baru kehilangan orang sah guyu toh ya mestine. Ustaz Latifah ya seilmu-ilmu ya tetap kudu menata hati gitu kan. Bukannya tidak ikhlas saya. Saya tuh mengakui saya tuh tidak bekerja Bunda. Saya iki ngomong ngene to. Nah, nek sing ibune bekerja wae ilang ra apa-apa sesuk gajian meneh. Leres kula niku merasa bersalahnya bukan karena jumlahnya rada lumayan mau dijog niku mau. Mau ya kata Pak Afri berapa? Ya kemarin yang dikasih Abi ya wis rapopo gitu kan ya. Mbah rapopo niki gak karo ikhlas apa gimana gitu ya. Nah, terus Ibu sampai kemudian nggak ketemu itu dompet, saya masih hurung iso senyum Ibu ya.
bukan masalah jumlah, karena saya merasa tidak ya wong gur ngene kok ya ora manah ngono lho. Kecuali kita golek duit dhewe. Terus Bu, sampailah kita itu makan di rumah makan siang gitu kan. Saya tuh masih belum bisa senyum, bayangkan. Ibrahim tuh lihat saya. Umi itu ya Allah, Umi masih cemberut kayak gitu. Kenapa toh Umi? Enggak, Umi tuh bingung tadi itu dompet hilang di mana. Astagfirullah Umi, cuman uang aja Umi sampai nggak bisa senyum. Astagfirullah. Ya bener cuman uang. Terus dia bilang kayak gini, ini loh Mi, aku tuh loh nggak punya duit aja aku bahagia. Ya bener oleh. Kamu gimana orang butuh duit kok kabeh di duit karo orang tua ya ta? Ya tapi kan bener ta Bu? Bener orang anak bilang kayak gitu. Bener aja disalahke ya ta? Cuman harta aja Umi sedih. Cuman dunia aja Umi sedih. Loh, wes diomongi, ngono iki kata maaf ya. Wes Mi, ikhlaskan. Mungkin ada yang butuh. Saya juga mikir gitu, mungkin dijatuhkan Allah itu ada yang buat bayar sakit atau apa ya, betul ya Bu ya? Nah, padahal ya insya Allah buatan kurang-kurang sedekah kalau ini ya. Mau ya tarik gitu ya. Oh mungkin ini karena kemarin saya sedang mendidik Ibrahim. Allah bukan muji Ibrahimnya, muji sendiri. Ya, gitu kan. Terus Pak Afri bilang, uang itu bisa dicari, tapi harta anak soleh yang bisa menasihati kayak kita ini yang penting orang hilang. Betul nggak Bu? Betul. Pasti ikhlas sih. Yes. Makan. Ya Allah Rabbi gitu ya. Tapi itulah yang menenangkan batin saya bahwa anak saya ini ternyata sudah termindset dalam pikirannya. Nek untuk harta dunia itu nggak usah terlalu dalam gitu loh. Baru kelas 2 SD Ibrahim seperti itu. Begitu. Ya. Jadi ternyata inilah yang patut kita siapkan untuk anak. Nah, ini nanti yang saya sampaikan dari adab, iman, Al-Quran sampai kisah, itu nanti ujungnya di sini. Nah, gak mungkin akan tegak dalam beribadah kalau tahapan tadi kita lewatin. Benar nggak? Benar nggak? Lah gimana anak mau sholat ngilmune we radong? Gimana bisa mau tahu ilmu duduk aja tidak tenang? Gimana sholatnya mau sah mau Quran nggih mboten sah. Ya, jadi semua tadi yang saya ada tahapannya yang nggak boleh dilewati untuk menegakkan ibadah anak. Satu, tahapannya kenalkan adab, termasuk adab ke masjid itu ya itu juga diajarkan. Dua, tadi tentang iman, tumbuhkan bahwa ada Allah yang melihat, Allah yang mengawasi. Kamu berbuat baik bukan buat Umi, bukan buat Abi, tapi buat kamu sendiri. Dicatat sebagai amalmu sendiri. Ini iman harus ditanamkan. Berikutnya, nanami iman dengan kisah. Kisah itu ada hikmah. Makanya ibu-ibu harus sering cerita. Kak, tahu gak kisahnya Nabi Adam? Mbak, tahu gak kisahnya Nabi Ayub? Nabi Ayub kaya raya, tapi tidak tamak. Tidak lupa sama Allah, ketika diambil semua hartanya dia tetap menjadi orang yang bersyukur. Itu ya secara otomatis ketika tahu kisah itu anak tuh oh gitu ya. Nabi Ayub dijanjikan masuk surga karena rasa syukurnya. Makanya kita itu dikasih makan apa aja jangan protes, kasih tempe makan, kasih tahu makan. Kita itu cuma bisa marahin anak, kok ngene terus, sop terus, bayam terus, sop terus, bayam terus. Wes bosen kamu? Iya, wes bosen tuh makan pasir sama batu aja. Tapi gitu tuh, gitu kan? Marah kan adanya. Tapi kita nggak bisa memanfaatkan momentum dia lagi bosan sama makan. Nah, ingat, di Gaza itu tidak ada makanan. Tapi orang-orang Gaza ketika tidak ada makanan, dia tetap bersyukur sama Allah. Ingat kisahnya Nabi Ayub gak diambil semua hartanya sama tetap bersyukur. Gini loh maksudku ini dari bunda gini. Orang lewat-lewat bae ngoten lho jenengan iya. Dan sayangnya tuh bunda kayak gini ra paham kayak gitu loh ya Allah. Misalnya, kenapa kok langit itu enggak jatuh? Langit kok enggak jatuh gitu kan? Langit enggak ada yang nyanggo, bener enggak?
Cek di surat An-Naba sama An-Nazi'at. Allah menciptakan gunung-gunung sebagai fasa, itu disampaikan ke anak. Sayangnya aku udah hafal Ustazah, lagi salah hafal. Kan anak itu kan bertanya terus toh, kok bisa daun itu warna hijau nih? Dicat siapa coba warna hijaunya itu? Oh ya dicat kita. Nah, anak yang seperti ini adalah momentum untuk menumbuhkan imannya. Nek iman sudah tumbuh Bu, nih nanti beban syariah itu nggak jadi beban lagi, nggak jadi paksaan lagi. Dia tahu muaranya dia beribadah untuk kemana. Tolong dibacakan suratnya ya, 3 surat ini. Ini memang pernah tak sepil, ini pernah tak bahas tapi belum tuntas. Saya angkat lagi di sini. Monggo Bu Reni, 3 surat itu tolong dibacakan ayatnya dan artinya. 1 jam lagi ya, insya Allah. Ini materinya banyak ya Bu, berpat-pat ini ya. Berapa lembar tadi di sini saya lihat ini. Monggo Bu Reni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lanjut. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Artinya, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Selanjutnya surat An-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Aku. Ya. Ini Shadaqallahul azim. Ini benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini mau habis juga baterainya. Ibu, yang pertama, kalau ada anak bertanya, ngapain kita sholat nih? Biasanya anak-anak itu udah bisa bertanya di umur 5 tahunan ya. Nah, 5 tahunan udah bisa baca Quran, 5 tahun juga bisa baca Latin. Tolong ketika anak tanya seperti itu, diajak buka Quran surat Az-Zariyat 56, surat An-Nahl, dan surat Al-Anbiya. Kenapa ya? Yuk kita cari yuk, dibuka Qurannya bareng Umi.
Seperti itu ya, suruh baca ayatnya, coba baca artinya. Nah, kalau ada anak tanya kenapa kita sholat, maka jawabannya di surat Az-Zariyat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada. Nah, wabil khususan nabinya umat Muhammad itu bentuk ibadah menyembahnya adalah diperintahkan sholat. Disampaikan karena nggak semua nabi yang diciptakan Allah diperintahkan untuk sholat. Karena sholat itu turun ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Itu ya poin intinya ya. Nek anak tanya kenapa kita harus sholat? Jawabannya di surat Az-Zariyat 50. Ya, kemudian di An-Nahl 36 ini saya sengaja nggak nulis kan, silakan dicek sendiri. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Jadi Rasul tuh kan, Rasul itu kan banyak dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Satu tok tujuannya menyeru umatnya untuk menyembah. Cuman karena kita termasuk umatnya Rasul, bentuk kita menyembah sama Allah dengan menegakkan. Itu jawabannya, jangan cari jawaban yang lain ya. Nah, dan jauhilah taghut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatannya. Maka nek hidayah Islam sudah sampai ke kita, tegakkan sholat itu. Karena ada yang kemudian mereka tidak mendapatkan hidayahnya Allah, maka dia tidak menegakkan sholat. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan. Perhatikan ya Bu ya, kalimat terakhir ini ya. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Ini artinya apa Bu? Jenengan kon cerita kisah. Ya, ini maksudnya Quran itu disuruh biar anak itu tegak sholatnya. Anak diperlihatkan semua azab yang ditimpa oleh umat-umat terdahulu. Misal, yang umatnya homoseksual itu Nabi Lut, betul? Azabnya apa Bu? Dibalik tak buminya? Nah, ceritakan ke anak. Jangan sampai nanti kita kena musibah itu karena perilaku kita yang gak mau sholat. Itu disampaikan ke anak. Jadi sebelum ngongkon le duhur, le maghriban, dok isya, nek dikongkon Bu menyat, insya Allah menyat. Saiki soalnya nonton jenengan le ngongkon. So buktinya kalau dia kuliah, misal kuliah di Bandung, kan dulu diperintah terus sama ibu. Sekarang kan ibu sudah tidak ada. Bisa nggak anak itu nggak sholat Bu? Sangat mungkin, sangat mungkin. Itu nanti ujungnya kalau perintah terus, tidak diilmui dengan iman. Capek kita Bu, capek. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Cara menyembah aku nih yang maksudnya Allah Kak, dengan sujud, dengan sholat. Nih jawabannya. Assalamualaikum. Jam piro kok wis do ngantuk iki Bu? Lagi jam 09.00 kok do ngantuk iki piye? Yuk berdiri dulu, berdiri. Wah, wis jam. Ibu-ibu ki jam 09.00 wis ngantuk iki kedina. Jam 9 ngantuk, jam 1 ngantuk, jam 7 ngantuk. Lah turu terus berarti uripe lho. Yuk kayak pijetin dulu Bu, depannya tolong Bu. Eman-eman saya lihat ceramah kok di barengi ngantuk nih. Yuk, sampai 10 saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, paling kencang yuk sebelah kiri. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah cukup. Dah minum sekarang minum. Minum Bu, minum ya.
Jangan ngantuk Bu ya, jangan ngantuk. Eman. Ya. Jadi nggak ada lagi jawaban nanti anak tanya ngapain kita sholat. Ya sholat aja. Dulu ibu juga disuruh ibu sholat. Enggak, itu jawaban yang tidak akan pernah menguatkan anak mau tegak sholatnya. Soalnya ibu juga dulu disuruh sama nenek, sama uti ya ngono. Wes, nggak kanggo jawaban seperti itu, oke? Ya, lanjut. Nah, definisi ibadah. Ibadah secara bahasa, ya, secara istilah, secara bahasa dulu ya. Secara bahasa itu tunduk dan menghinakan diri. Menghinakan diri tahu nggak Bu apa Bu? Merasa hina, nggak guna apa-apa, nggak mampu apa-apa. Itu kalau kita di hadapan Allah. Jadi jangan sok-sokan, mau sekelas apapun jenengan, setitelnya berapapun, sekaya apapun, di hadapan Allah jenengan tetap lemah dan hina. Ya, jadi kita nanti terbimbing untuk menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi Allah dan nggak mau melampaui batas. Secara istilah, ya, ibadah itu adalah tentang mengumpulkan rasa cinta kepada Allah, tentang rasa tunduk kepada Allah, dan tentang rasa takut kepada Allah menurut Ibnu Katsir. Ya, ulangi. Secara istilah, nah tadi secara bahasa itu apa Bu? Tunduk dan menghinakan diri. Secara istilah itu ibadah adalah tentang mengumpulkan rasa cinta kepada Allah, rasa tunduk kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah. Ini menurut Ibnu Katsir. Ya. Sudah? Berikutnya, belum. Yang kedua, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah. Jadi ibadah itu mencakup semua yang dicintai. Berarti senyum itu ibadah nggak? Ibadah. Ada saudara kita lagi banyak masalah, ketemu kita bersengut, tambah, ngopo aku saya masalah kok kayak nambah-nambah masalah, aku ada masalah apa? Gara-gara kita tidak senyum, ya. Kalau tadi ya, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah dan apa yang dicintai dan ya apa yang diridhoi Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Saya nggak nulis di sini, tak bacakan kok. Terlalu banyak yang ditulis nanti. Tak tanya, udah tau nyatet. Tak ulangi ya. Nanti tak tanya. Tak nanya berarti pas nyatet. Secara bahasa tadi tunduk dan menghinakan diri. Secara istilah itu ada dua ulama yang menyampaikan. Satu ulama Ibnu Katsir menyampaikan ungkapan yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, rasa tunduk, rasa takut. Rasa cinta, rasa tunduk, rasa takut. Itu Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah semua yang mencakup seluruh hal yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Tes. Yang ngantuk nyatet orang ini mau. Tolong diulangi. Garis pertama dulu. Bunda Ziandro. Secara bahasa. Nyontek nggak apa-apa nyontek. Ya, cara bahasa. Tuker ya. Secara bahasa apa Bu? Bahasa tunduk dan menghinakan diri. Betul, cukup. Secara istilah Ibnu Katsir menyampaikan seperti apa? Cukup ganti orang. Ungkapan mengumpulkan rasa cinta, tunduk takut kepada Allah. Betul, Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah. Sampingnya Bu Ninin. Ibadah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah, ucapan baik yang lahir ataupun batin. Betul. Ya. Nah, sayangnya kita selama ini terkontaminasi dengan doktrin ibadah itu hanya ibadah madhah. Tahu ibadah madhah apa aja? Sholat,
puasa, haji, zakat, apa lagi? Syahadat. Syahadat masuk? Ya. Itu kan konteksnya. Kita lupa, Bu, senyum sama saudara itu ibadah. Kita lupa ngerapiin sandal itu bentuk ibadah. Kita lupa ngerapiin motor. Alah, burine wae angele kayak ngopo ya Allah. Sampai kemarin Pak Afrin gumun-gumun pas Umi Mas Biha kesini. Mi, kok dengarin motornya ibu rapi? Masalahnya ada Umi. Umi itu strike banget nek masalah gak rapi, Bi, kayak gitu kan. Mau nggak mau kemarin tak paksa itu wali santri tak suruh jadi parkiran. Janjane kudune ki ukuran rapi ra pas pengajane Umi Mas Biha kok. Nggak pas bunyai kulo tek-tek. Ini kan berarti kita belum ihsan kan ya amalnya ya. Pengennya dilihat oleh bunyai, betul? Harusnya saya bisa nih menggiring jenengan itu setiap parkir ki mereka loh, meriki. Iki ora iso jan. Gumun. Nek caci lek ngono radong ora apa-apa. Iki wis tua-tua kaya ngene ya radong-dongan. Sandal itu nek mau lepas tuh balik badan. Terus nek ngerti konco pas kita datang sandalnya rapi koncone dirapikan, betul? Ini ibadah. Ihsan. Menghurung tekan kono level kita, betul? Istighfar, Bu. Ibadah itu jangan konteksnya hanya sholat, puasa. Tidak, hutang itu yang ibadah. Iya, Pak. Tidak hutang ke bank, tidak hutang ke arisan yang ada ribanya itu senyum ke Usmatifah itu hadir ke majelis bunda itu nyuci piring itu jemput anak panas-panas udanan itu semua ada pahalanya, sayang. Nek tadi betul bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan seluruh yang mencakup hal yang dicintai Allah itu konteksnya kita ibadah, nggak cuma puasa, sholat, zakat. Nggak ada ustadzah, tikarnya udah digelar itu ibadah. Bu, nek wes ngerti kayak ngene kita, ora gampang nesu, ora gampang angel sebenarnya. Dikon suami dijalil-jalil, padahal lagi kesel awake dijalil-jalil. Kontangi maksudnya. Itu ojo Pak, kesel aku. Wah. Astagfirullah. Terlaknat nanti sampai pagi ya. Yang sudah punya suami paham. Ya, itu juga bentuk ibadah. Ngasih rezeki ke mertua, ibadah bukan? Bapak jenengan langsung, Bu, Pak, pengen Ibu, kira pengen, Astagfirullah. Muka-muka Al-Quran dia mengaku supaya ya Allah. Ojo sampai ya Allah, nauzubillah min zalik. Ya, dia mantu pelit gemiti. Terus bojone kira anak ibu nih, leres ora? Awas ya, wali bunda nanti dapat cerita saya. Ustazah nitip menantu kula niku pelit kali kula. Ibu mertua tekan kene, titip pesan ke saya. Wes to Bu, ojo hitungan karo mertua Bu. Mertua itu ridhonya suami, rezeki suami lancar tuh karena ridhonya ibunya. Itu ibadah. Jadi ibadah banyak banget ya. Buang sampah di tempatnya adalah ibadah. Ya, itu menurut istilah. Sekarang hakikatnya ibadah. Hakikat ibadah itu menyerahkan hati dan seluruh anggota tubuh untuk Allah. Yang doa iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahu bukratan wa asila. Ini wajjahtu lilladzi fatarat dan seterusnya. Artinya kan apa Bu artinya? Bagus banget lah artinya itu. Hidupku, ada nggak yang hidupku juga artinya? Ya, pokoknya semua disaksikan untuk Allah. Kira-kira kita udah sampai level itu belum ya?
Ngelamunnya kita tuh ngelamunin tentang suamiku kok dereng soleh, anakku kok dereng soleh. Ngelamunku tentang kok aku bacaan tasnya orang lancar-lancar. Itu bentuk ibadah kepada Allah. Hakikat ibadah adalah menyerahkan hati dan seluruh anggota tubuh untuk karena cinta dan ketundukan kepada Allah serta takut disiksa Allah. Tidak ada sekutu baginya dan pada ibadah tersebut tidak ada sekutu baginya pada ibadah sedikit pun, hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Jadi maknanya sangat luas ya. Nah, lanjut klasifikasi ibadah. Para ulama menjadikan klasifikasi ibadah menjadi dua. Satu, ibadah mahdhah. Dua, ibadah ghairu. Jangan sampai radong bab koyok gini. Nanti ditanya sama anaknya, Bu, kok guru agamaku berkata ibadah kita tuh baru ibadah mahdhah. Tapi tadi belum sempat dijelaskan sama Pak Guru Agama, udah selesai waktunya. Ibu tahu nggak ibadah mahdhah itu apa? Apa ya le? Saya tak tekok Google saya ya le. Wah, jen. Itu ngetoroni banget nek ibunya mboten berilmu. Ya, jangan jawab seperti itu ya. Kita simpan dulu pertanyaannya ya. Nanti insya Allah kalau ibu sudah siap, ibu jawab. Begitu aja. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni ibadah. Ibadah yang satu ini melalui wahyu. Tanpa wahyu seorang tidak akan mengamalkannya. Maksudnya apa, Bu? Wahyu itu apa, saya tanya? Wahyu itu apa? Kalamullah. Jadi tadi disampaikan tidak mungkin orang itu akan ibadah tanpa dia mengetahui dari wahyu. Kalau belum sampai wahyunya, nggak bisa tegak itu ibadah. Jadi sekarang lucunya zaman kita dulu yang SMA negeri, saya juga negeri, dulu kita sholat zuhur nggak ada presensi ya Bu? Ada nggak kita zamannya SMA kita presensi sholat Bu? Nggak ada. Hari ini sholat zuhur di SMA negeri dan SMK negeri pakai Kenapa kok pakai presensi? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa hari ini pakai presensi? SMA loh. SMA itu udah 16 plus. Yo jelas banyak nggak soal menangis dari presensi. Ada alasan lain. Kenapa? Karena juga besar orang belum mengajari, jadi ada kesadaran untuk sholat. Oke, ada lagi belum pas. Ada lagi? Kenapa kok hari ini sekolah-sekolah negeri ada presensi sholat? Saya sudah pernah loh ngasih tahunya. Ayo Bunda Nawarin, bantu Bunda Nawarin. Ya, salah satu alasannya itu. Cuma kalau menurut saya dengan adanya presensi, kita berharap nantinya akan menjadi kebiasaan. Gitu. Jadi mulai dari presensi. Ada alasan yang lebih nggak selain harapan itu akan jadi kebiasaan? Nggak ada. Itu tadi dijawab. Apa Bu? Karena apa? Make up-nya luntur. Oh ya, karena make up-nya luntur. Kok ada yang gumun, ya Allah jenengan kemana aja Bu? Saya nggak sekolah negeri aja update loh bapak kayak gini nih ya Bu. Tak bilangin Bu, zaman kita itu udah ada make up belum? Kita kan serumut banget Bang, jerawatnya semeniki kabeh. Minyak kertas minyak kayak gini nih. Kita itu kan SMA nyepeda, betul nggak? Saya nyepeda loh Bu. Ada ya. Saya ada nggak ada yang anak itu nyepeda? Ono, tapi tidak sebanyak zaman dulu. Ya. Dulu kita nggak bengesan loh. Ya. Pecah-pecah yomen gitu kan. Hari ini alasan anak itu tidak bersegera sholat karena takut gedanya. Oh walah. Yang berikutnya itu bagi perempuan. Yang laki-laki nggak mau sholat karena ada handphone dan melayu ning kantin, melayu ning endi, pokoknya iso nonton HP, rokok. Bahkan ada anak sengaja ke perpus izinnya untuk tidur, bukan untuk baca buku. Nggak yakin orang Indonesia cinta buku aku mah. Nggak yakin. Indonesia itu cinta bukunya paling terakhir rankingnya. Cintanya cinta HP. Di kereta buka HP, di mobil buka HP, jarang buka buku. Kalau di Jerman iya, anak SD itu udah bukaannya komik, bukaannya cerita. Ngeri ya, zaman ini
Kalau makanya ada presensi, nek zaman kita nggak ada make up bunda, mau di make upin apa? Buat jajan aja susah atau kita itu buat tempe goreng, tahu goreng, wes pas di darap tuku make up itu mahal. Mahal. Ini yang ada yang punya toko make up tolong dilarisin ya, punya Aisyah sama ya. Bu Vita jualan make up loh ya, dilarisin ya. Make upnya tapi di rumah aja, gitu ya buat suami. Nah, hari ini zamannya berbeda. Dulu kita bawa HP pun jarang-jarang. Dulu HP-nya hitam putih. Nokia. Sing entuk Nokia 6600 berarti wong sugih banget ini ya. Nokia 6600. Nokia-nya kita 2100 ya. Jadi ada majalah HP. Ngalami Ustazah, ngalami. Dulu itu punya HP itu cuma buat bukan WA, SMS. Hari ini kan bisa keliling dunia anak-anak punya HP itu, betul nggak? Makanya jangan gumun. Sekarang kok banyak yang kemarin dipergok di hotel mana Surabaya itu yang homoseksual itu banyak banget loh Bu, pegawai-pegawai loh BUMN barangnya masih kayak kena gay. Ih, sengeri itu ya. Kalau zamannya sudah sengeri ini, nggak cukup kita itu ngomong sholatnya cuma perintah. Orang cukup sayang, sudah beda caranya sayang. Makanya kok nek mbok podoe kayak biyen sing penting masak, nyangoni, turu, wes ngombe klambi. Anak jenengan dimakan zaman rusak. Hari ini nek motor perlu ditanya mau kemana, dengan siapa, di mana, sampai jam berapa, begitu. Biyen dolane gopik orang mungkin tekan Parangtritis. Sekarang dolannya nggak motor sampai Parangtritis sangatnya losmen cuma 25.000 pulang bunting. Astagfirullah bareng-bareng. Lah kok jenengan ajeng menyamakan ngajari Islam, ngajari ibadah kok cuma perintah. Ketinggalan zaman. Kak, kamu mau pergi kemana dengan teman? Pakai apa? Motor? Di mana? Di Parangtritis. Ingat, Umi gak lihat kamu, tapi Allah senantiasa melihat kamu. Ya Allah, kira-kira ono rambok ki ngomong kayak ngono ki, Mbok. Gur onone gur. Oh iya, duwe nggo tuku jajan ora? Duwe bensin ora? HP-ne wis dicas ora? Kita enggak pernah lo mesiin ke anak. Kamu mau main, Nak? Iya. Gak boleh nyolong pelem ya. Ibu orang ngerti nek kamu nyolong pelem, tapi Allah lihat kamu nyolong pelem. Tolong dong jadi ibu-ibu solehah tuh begitu. Betul? Apalagi sekarang lagi kartu boboiboy marak banget ya kan? Siapa yang gak marak di negeri, di IT, di putak barang ya ono dolanan kartu boboiboy. Sampai kemudian ada kasus kartu boboiboy hilang. Nah, hilang itu bisa diambil ustazah atau dicuri. Tapi nek ada tahu nih, anak kehilangan buku, kehilangan pulpen, kehilangan kartu. Jangan kita jadi orang tua, dah nggak apa-apa besok beli lagi. Jangan. Itu ada ilmunya. Coba diceritakan ulang gimana kok tadi kehilangan gelang atau kehilangan jam, kok kehilangan buku, ditanya anak itu. Ceritalah sudah, terus dia gini, kayaknya diambil temanku, kayaknya dan menuduh tidak boleh. Diluruskan, kalau ada yang hilang betul itu karena temanmu, berarti temanmu melakukan tindakan yang tidak disukai Allah, mencuri, maka ini tidak boleh dicontoh. Betul? Tahu Bu, korban-korban bullying atau senioritas ya, fakultas kedokteran tuh ya, catatan ya, senioritas jangan sampai ada yang meninggal kan kemarin, udah dipanggil tuh, alhamdulillah ketahuan. Jadi Bu, anak itu tidak akan melakukan kejahatan kecuali sebelum dia jadi korban kejahatan. Jadi kalau ada kasus anak kita hilang bendanya, jangan didiamkan. Jangan wes ora apa-apa sok umi tumbaske, itu bukan mendidik. Nanti dia mindsetnya ketika barang dia hilang, maka ini menjadi sah kalau saya juga menghilangkan barang teman. Bisa nggak mikir kayak gitu sepanjang itu? Atau Ustazah mikir, iya.
Maka ketika dia kehilangan barang di sekolah, saya langsung konfirmasi ke Ustazah. Ustazah, ini hilang karena memang dikondisikan Ustazah biar tidak mengganggu, atau memang ada teman yang melakukan ini. Makanya diproses. Harus diarahkan, harus jelaskan. Jangan sampai korban, dia jadi korban, dia akan menjadi pelaku. Paham? Tahu korban LGBT itu ketika ditanya, kenapa kamu jadi LGBT? Karena dulu sewaktu kecil, sewaktu remaja, aku kena tindakan penyimpangan seksual. Ternyata disenangi Pak Dini, dibawa ke kamar, dielus-elus. Dia akhirnya melampiaskan ketika besar kepada korban berikutnya. Ini masalah besar, Bu. Jadi sebagai orang tua tuh jangan polos banget loh. Zaman sekarang kok jangan polos banget loh. Jaluk laptop, Bu, nyok. Jaluk HP, Bu, nyok. Jaluk wifi, Bu, nyok. Gak ngerti itu. Historinya dia nonton apa? Dia tuh nonton histori ki piye carane piye. Ora dong. Nek jenengan mboten dong rasane HP. Istighfar, Bu. Ini nanti kalian ngadepin semua. Jangan berharap pesantren itu sujud soleh ya. Kata siapa pesantren soleh? Hah? Kata siapa? Pesantren ini ono lesbian. Homoseksual juga ada. Baru tahu. Saya tahu dari dulu kan. Tapi bukan berarti karena sekarang pesantren dijelek-jelekan terus akhirnya kita mending di negeri, mending digarap dhewe ning omah, ancur jenengan. Pesantren wis rusak apa meneh ning omah. Tambah Arep kok sepinter jenengan, anak lebih pinter, Bu. Tahu-tahu pulang masuk kamar, main HP, pintu dikunci. Pintu dikunci jangan diam aja. Nek saya pintu dikunci, Kak, pintu dikunci, HP tak minta. HP dikunci, HP tak minta. Karena kalau dia sudah mengisolasi dirinya dari orang tuanya, itu ada apa-apa. Ada apa? Sayangnya kita gak dong sebagai orang tua. Dikiranya zaman ki podo kaya awake dhewe biyen, dimenengke wae dadi saleh. Kita enggak disuruh salat sendiri benar. Karena tantangannya tidak senakal hari ini, sayang. Makanya kenapa Uslatifah aku cerewet banget TKW digawe koyo ngene, digawe kelas kisah iki. Nyesel aku wis anak pertama wae sini kene, anak keloro ra usah. Apa-apa. Karena inilah tonggak fondasi di awal. Kalau jenengan enggak saya bersihkan cara mendidiknya, so SD-nya salah milih keputusan, SMP salah lagi keputusan, SMA rusak dengan nangis-nangis. Anak saya sudah terlanjur besar, tidak mau sholat, gimana ya? Penyesalan selalu di akhir. Kalau sudah rusak gimana kayak gitu? Susah, Bu, susah. Menyolehkan anak yang terlanjur rusak di masa besarnya itu lebih susah daripada menyolehkan anak kecil di waktu kecilnya. Nah, wes anak limo sing siji arep dikorban kayak padha kakane. Wes ora usah berharap punya anak soleh. Wes dikasih papat telu padha wae polane, kabeh kei HP, kabeh kei wifi. Wes ngerti kakak yang sholat, dikei sing jelek HP. Waduh, jebus. Percuma lahir ke, kabeh rusak. Makanya nek enggak punya ilmu anaknya siji wae, ora usah kabeh, siji wae wis cukup. Tapi ibu, ada sih mantok-mantok nguri. Ya, tapi di sini wajib banyak anak. Ya kan? Apalagi gandengannya kalau Uslatifah terus Bunda Nauren anaknya udah mau masuk UTAP, nambah lagi, Bun. Nambah lagi, nah kan? Apalagi kemarin yang ada WA, matur nuwun soalnya karena tahsin saya jadi paham bacaan yang benar gimana. Saya jadi paham ternyata menuntut ilmu penting wes nek tanda-tanda kebaikan sudah muncul. Anak loro telu urung dadi, mana meneh, Bu? Mana meneh? Men ora rugi dunia. Ora rampung. Ada soal ibu-ibu wanita tuh gini, lah kok jenengan ki ora ket biyen lahir, ora ket biyen nyiptak ke rutak, aku anak papa lho gur siji sing iso tak awal koyo ngene. Lho itu kan takdir saya lahirnya 92 kon lahir 85. Juga iso. Makanya, Bu,
yang terlanjur dirutap, alhamdulillah dikaya giniin walaupun ustadzah cerempet, sok marah, sok kesel, nggak apa-apa. Saya tidak perlu kasih sayang jenengan. Saya hanya perlu mengawal anak jenengan itu soleh, sebenci apapun sama jenengan, nggak apa-apa. Orang jadi besan jenengan, mboten apa-apa. Masih ada orang-orang baik yang mau jadi besan saya, yang nggak tahu belakang saya kayak gini. Orang Kuta itu kan nggak tahu saya seperti ini loh. Taunya naik pas gitu, assalamualaikum Mbak Latif, waalaikumsalam. Wah, senyum, baik hati, gitu kan. Makanya toh saya dibelengin sama Mbak Afri, nggak usah ya iklanin rutap, ora usah, nggak do kaget. Mbak Latif ini merutap kayak mana tuh, naik ngisi pengajian wah. Padahal di sini diem, saya cuma wangi, gitu kan ya. Iya, karena saya berhusnuzon di sana udah berilmu semua lah, insyaallah nggak perlu rutap. Jenengan iki Bu, yang saya sayang, saya cintai, walaupun cinta saya sok bertepuk sebelah tangan. Nggak apa-apa. Makanya ada satu wali di sini itu ya. Ya wes blenger lah, maksudnya blenger iki ijen akeh, ya toh. Yo presu mung telat-telat. Mau nek ketemu saya tuh sumeh terus. Hati harus lagi. Ya gitu tuh. Nggak tahu dia acting atau gimana, tahu kan catatannya terlalu banyak di hadapan saya. Tapi dia selalu senyum loh sama saya. Itulah yang buat saya cinta sama dia. Wes rapopo, dia nek senyum gini mikir-mikir kali kulo. Jenengan gitu loh, akeh catatan senyum, sumre, kayak lupa dengan catatannya gitu kan. Makanya kulo terus no kalian jenengan izin tak izin dia, mergone saking murahnya senyumnya untuk saya itu. Padahal yang ngerti catatannya banyak. Tapi saya seneng jenengan iki ibarat catatan akeh sering ditegur mengerano balas dendam kali kulo. Buktinya senyumnya selalu ada buat saya. Nah yang lainnya Bu, yang baperan, tenang sekali tegur mendudukkan kepala. Setelah itu ya seperti itu. Itu ya Bu. Jadi ternyata mendidik ibadah itu berat sekali ya. Setengah jam lagi. Dimulai dari menanamkan adab, menanamkan iman, menanamkan Quran dan iman itu harus dilengkapi dengan kisah. Barulah kalau semua ini terkondisikan sebelum 7 tahun ya, di usia tamyiz ketika waktunya diperintahkan sholat, maka insya Allah minimal dia mau mengikuti gerakan kita itu dulu ya, di usia 7 tahun. Maka kalau di bawah usia 7 tahun kok belum mau sholat, jangan dipaksa. Oke? Bahkan di usia 7 tahun kok masih juga belum, tidak mengapa. Baru bisanya maghrib sama isya subuh kawanan, boten napa. Ibrahim itu juga masih suka kadang telat bangun jam 5:30, tapi dia setelah bangun nyari sarung sama wudhu. Berarti kan dia masih kelingan sholat toh. Rampung belum wayahe untuk tegak sekali. Barulah nanti di usia 10 tahun kalau tidak sholat maka pukulah. Kok medeni banget ucarane Rasul itu. Yang dipukul itu bukan bagian yang tipis kulitnya, yang banyak dagingnya. Misal, kuku kan tebel loh. Nah itu pun ada penjelasannya, nggak main pukul sayang. Pipi jangan, ya pipi jangan. Seperti itu. Maka kalau hari ini ada yang punya anak besar, oh ya Us, kok anakku ki nek dijak salat isih angel ya Us. Kok anakku ki saiki nek kon ngaji wangel tenan ya Us. Ada fase yang terlupa ketika mendidik dia di waktu kecil. Ya tadi, fase ada, fase iman, fase Quran, mengkisahkan, mengenalkan Allah lewat kisah, itu yang terlama. Maka fase pendidikan terlama itu SD, SMP, SMA atau kuliah, saya tanya. Pendidikan terlama SD, SMP, SMA atau kuliah Ibu-ibu? Berapa tahun SD? 6 tahun, terlama. Padahal di fase SD umur 7 sampai 12 itu kan mindset kita belum balik ya. Walaupun hari ini kelas 4, kelas 5 sudah mens. Berarti luar biasa ya tugas orang tua ya. Nek anak wedoke wis menstruasi 5, kelas 5, kelas 4 tuh. Berarti kan masa penyiapan kokohnya imannya dia kan di fase-fase itu toh. Ya kan? Nah, kalau nanti kelas 6 selesai, di kelas berikutnya SMP kan balik tuh rata-rata.
Nek balik itu apa perintah Allah? Menegakkan syariat. Berat nggak? Di usia SMP anak harus tegak syariat. Berarti len nanam ke kokoh ke iman itu kan di usia 7 sampai 12. Fase yang nggak sepele loh SD itu. Saya. Berat. Karena nanti dia langsung balik langsung sholat. Maka ini perlu dicari caranya, ya, perlu belajar, ya. Lanjut. Ibadah mabah tadi yang murni ibadah melalui wahyu. Tanpa wahyu seorang tidak akan mengamalkannya. Ini isyarat sebelum nyuruh anak sholat, ajak anak untuk tahu alasan kenapa Allah menyuruh sholat. Tapi dalilnya ada 3. Sampaikan bahwa diciptakan manusia dan jin tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Tuh disampaikan ke mereka. Oke? Berikutnya. Tadi ibadah mahdoh ya, masih saya jelaskan. Segala pengabdian manusia kepada Allah secara langsung sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun sholat, puasa, zakat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Ibadah mahdoh jika dikerjakan tanpa tuntunan, jelas hal ini adalah amalan yang sia-sia. Jadi kalau kita mau nyuruh anak sholat nanti di usia 7, 8, 9, 10, maka kita harus juga mengilmui cara menanamkan urutan syarat rukunnya. Ya toh Bu? Ya, saya punya PR tuh kemarin pas dia kelas 2 SD tuh, kelas tetap awal 2. Bunda, ayah bunda, anak-anak kurikulumnya sedang melatih membiasakan wudhu dengan tertib, kata Ustadzah begitu. Tolong di rumah ketika anak wudhu itu juga diperhatikan. Mana ada sekolah, sak tanya dari anak kan tahu-tahu ngerti wudhu sendiri gitu kan, ya kan, ngerti wudhu sendiri tuh tahu tuh ya kan. Tapi kan kita nggak tahu kesempurnaan wudhunya di mana. Kan anak-anak suka ceplak gitu kan, gitu kan. Kadang entah sampai sikut atau enggak, sampai mata kaki atau enggak. Nah kami itu dikasih PR. Tolong dilihat itu berarti anaknya ketika masuk kamar mandi, saya di depan kamar mandi. Gimana pesannya Ustazah, urutan itu seperti apa? Dia langsung cepet-cepet kan? Cepet, diulangi, enggak boleh cepet-cepet. Umi kelamaan, selak mau kelas sore gitu kan? Ibrahim tuh kayak gitu tuh kalau wudhu sholat tuh, ya? Enggak, Umi tungguin, enggak kelas sore enggak apa-apa. Nek wudhunya enggak tertib, enggak sore enggak apa-apa. Akhirnya dia wudhu pelan-pelan. Karena ada uminya, ya sampai tangan dah, wes gitu kan. Nanti Bu, sholatnya ya ngono. Anak kita lah, Bu sekalipun dikutap, kadang ya iseh to ya Bu Fitri ya. Sholatnya cepet banget anak kita, apalagi mau kelas sore ya tahu ya. Apa mana masih dipanggil Pak Reza, gitu kan. Umi di belakangmu. Kalau kamu sholat cepat-cepat, nggak Umi izinkan untuk main. Dia kan kayak gitu kan ya. Kok cepat sekali 5 menit gak ada balik kan mana ya Bu ya, karena memang dia kan sudah 8 tahun kan sudah diajak sholat lah nek gak tertib ya tau, ini kan masa-masa dia mau dipahamkan tertib adab sholat, adab masjid. Nek ke masjid kok isih rame Bu, balah anak SMP Bu, SMP loh ya Allah. Ini SMP loh ya Allah Rabbi, wes balik diinjak kakinya sampingnya ya Allah. Saya tuh nek sama Pak Afi geleng-geleng kepala sholat jamaah itu nih, so nek aku gak ada membersama Ibrahim, tolong pesanin Ibrahim sholat jangan di samping temannya yang tidak baik adab sholatnya, dikepung sama kakung sama bapak-bapak. Siap, sekarang gak usah dipesenin, dia sudah menghindar dari teman-temannya yang sok jawil-jawil, nyenggol-nyenggol, kadang diprotok ke celana nih jawil. Jangan gemes aku ya Allah, ki wong tuane ning ngendi lah, wong tuane memang milu sholat. Ya jelas sama barbar ning masjid, bener enggak? Iya, bapaknya ora ono. Sing arep ngelengke sapa nek kayak gitu? Saya mau ngelengke anaknya orang, Bu. Enggak wani saya nek anaknya orang, nek anakku santriku dhewe langsung tak jiwit ya sok dipesenin anak aja sholat nek Payaman, ndak ketemu Satifah. Iya, nek saya ketemu santri saya tuh, "Ante, Bu Reni mau udah monggo kerso ya?" Pokoknya monggo kerso.
itu udah jadi anaknya ustazah, mau dimarahin monggo. Saya tuh kalau kelas sore ya Bu, tuh Bu Halimah jadi saksi. Bu Halimah tuh nek mau buang sampah, baru kretek pintu, kretek, wah anak tuh langsung dikira yang tuan Mas Latifah, ya ternyata Bu Halimah gitu kan. Walah Bu Halimah kata teman-teman Ibrahim itu. Ya memang seserem itu ya, nak takut wong tua ya takut wong anak-anak ya. Ya moga nggak apa-apa nek untuk dalam hal mendidik, tapi semoga nanti mereka ditumbuhkan imannya, nggak takut sama manusia, tegap tertib itu karena Allah gitu ya, seperti itu. Makanya saya itu kan walaupun di rumah itu kan sok nyimak anak-anak ramai sedikit langsung keluar saya, sok, gitu kan. Jadi besok yang gede-gede harus merasakan gedung panas di sana. Lanjut Ibu. Jadi menyampaikan wahyunya dulu ya Bu ke anak-anak ya. Kenapa Tommy kita sholat, Umi kenapa sholat nih loh di surat Az-Zariyat. Kita tuh diciptakan cuma dikon ibadah, nggak yang lainnya Le. Nek mau main, mau kerja boleh, tapi jangan lupa beribadah kepada Allah. Lanjut. Nabi SAW, barang siapa melakukan, wes mau saya cukupkan biar ada tanya jawab. Nek nggak ada tanya jawab saya lanjutkan sampai jam 10. Ya, barang siapa melakukan suatu amalan tanpa tuntunan dari kami, maka amalannya tertolak. Ya Bu ya, jadi harus perlu dasar dalam ibadah. Sehingga ada kaidah dalam ibadah mahdhah. Ini saya bicara ibadah mahdhah loh ya. Ibadah mahdhah nggak boleh ditambah-tambahin apapun. Ya, kalau ibadah di luar itu, monggo. Misalnya ada yang sholawatnya itu pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditambah sayyidina di luar sholat misalnya boleh. Tapi kalau memang yakin di dalam sholat untuk itu, yang penting jenengan itu ada dasarnya jenengan melakukan itu. Ya, dan kemarin Umi Masbihah yang ikut Umi Masbihah ya, Umi Masbihah kemarin Mas ini. Kita itu sebagai orang awam jangan dikit-dikit tanya dalil. Kita itu masih muqallid, masih taklid lah sama orang berilmu. Paham ya? Muqallid itu gur gajo melu-melu karena orang ngerti ngilmune. Ojo nganti jadi orang yang terlalu opo-opo dolal dalil. Dalil itu tidak akan bisa dijelaskan tanpa ulama. Emang ada detailnya sholat ditulis di Quran? Nggak ada. Sholat itu bisa setata itu karena ada yang menjelaskan, yaitu para ulama. Gitu sayang, ya. Lanjut. Sedangkan ibadah ghairah mahdhah ini baru jadi ibadah dan berpahala jika diniatkan untuk ibadah. Seperti mencari nafkah untuk menghidupi keluarga diniatkan karena Allah. Nah ini ibadah ghairah mahdhah. Jangan sampai sesok dijak diskusi orang ngerti bedanya ibadah mahdhah sama ghairu mahdhah. Mencuci piring diniatkan piringnya buat makanin anak soleh, itu ibadah ghairu mahdhah. Mandi bersih diniatkan nanti sholatnya biar khusyuk, adabnya baik, itu juga ibadah ghairu mahdhah. Namun jika diniatkan hanya untuk mencari uang saja untuk dapat membeli barang yang diinginkan, maka ini tidak bernilai pahala. Maksudnya nek golek duit, pengennya nggo tuku mobil, pengennya nggo tuku omah, ini tidak masuk ke ranah ibadah ghairu mahdhah. Jadi bedanya di niat. Ya. Terus sekarang tahap berikutnya. Untuk materi nanti di sini fokusnya pada rutinitas ibadah yang dititik beratkan pada ibadah mahdhah. Jadi saya nggak bahas ibadah ghairu mahdhah karena terlalu luas. Yang mahdhah, yang wajib, ya. Nah, tadi itu udah ya klasifikasi ibadah ada 2 tadi. Lanjut. Ibadah untuk anak cukup dulu ya, sampai sini dulu ya. Saya mau tanya, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Ya, monggo Bunda Hisyam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan saya sempat bilang yang pelajaran dari yang kalau di sekolahan ada teman yang misal mengenakali anak mengambil barang atau Iya. apa-apa itu
kalau bisa ditelusuri. Tapi kalau semisal ini, kalau menurut saya itu gimana? Kalau semisal anak kita tuh main, terus barangnya dipinjam sama kakaknya itu sama orang tua bilang, ya udah nggak apa-apa ngalah aja, ya udah kasih aja, kan ada orang tua yang mikirnya kayak gitu deh. Apakah itu juga bisa bisa disebut bisa mengajarkan anak untuk jadi korban bully gitu? Karena kok aku kok ngalah terus, itu barang nggak seneng kok. Aku kan emang enak terus gitu loh. Tapi kan bisa jadi mungkin pendapat orang tua udah nggak apa-apa belajar ikhlas sama barang itu bukan karena kalau kayak gitu gimana maksudnya? Ya. Ya, ada pertanyaan tadi berkenaan tentang perilaku anak yang nggak boleh didiamkan. Apalagi kasusnya berkenaan tentang tindakan yang tidak dicintai Allah. Mencuri, meminjamkan barang tanpa minta izin. Tahu-tahu kok di tasnya ada wafer, ada tenggo, kita diam aja, tanya, Bu, ini dari siapa? Nah, itu ya. Ada gelang yang dipakai, ini udah pinjam, udah izin belum? Nah, tadi kalau kasusnya ngepasi pasti kadang kayak gitu tuh ngalah-ngalah itu karena ada orang tuanya juga. Misal Bunda Hisyam sama Bu Yuli pas sama-sama bareng jemput, ternyata Fahreza kui kepengen barangnya Hisyam, terus jenengan karena nggak penak sama Bu Yuli, ya biasanya kayak gitu karena ada orang tuanya. Wis nggak apa-apa Mas Hisyam, nanti Bunda belikan lagi, kamu ngalah ya buat Fahreza, gitu kan. Kira-kira kayak gitu dibenarkan enggak? Jawabannya tergantung konteks yang mau kita ajarkan apa. Kalau kita mau mengajarkan tentang berbagi, maka konteksnya dibenarkan. Tapi kalimatnya ke anak kita, Hisyam, ini Mas Fahreza nangis, nggak mau pulang karena nunggu kamu mengikhlaskan barangmu itu karena anaknya kepengen. Misalnya kayak gitu ya. Nah, tahu kan barang ini sebenarnya milik siapa? Milik Allah. Iya. Rezekinya dititipin ke siapa? Ayah. Iya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita diminta Allah untuk berbagi ke saudara kita yang menginginkan itu, menurut Mas Hisyam gimana? Boleh nggak? Boleh. Berpahala nggak sih kita berbagi? Berpahala. Kalau kita bagi satu, Allah ganti berapa? Allah ganti 700 kali lipat. Misalnya kan lihat hadisnya ya, seperti itu. Kalau anaknya bisa dijelaskan seperti itu dan akhirnya mengikhlaskan barangnya, boleh. Tapi masalahnya Bunda Hisyamnya makso. Karena nggak enak sama Bu Yulinya, Fahreza nggak pulang-pulang. Bu Yuli wes mumet karo Fahreza, diajak-ajak ya ora gelem bali, tantrum guling-guling pengen kartu bobo-bobo Mas Hisyam. Misal, ya kan? Tidak dibenarkan ngalah pokoknya ngalah, nggak boleh. Itu memaksakan kehendak yang sebenarnya dia belum pada titik keikhlasan. Jangan. Dia juga punya hak kan untuk bersuara saya tidak ikhlas. Iya toh? Jangan hanya karena yang beliin jenengan, nanti beli lagi, nggak boleh Bu. Itu nggak mendidik. Tidak mendidik. Ya. Jadi tanyakan. Kalau dia konteksnya mau dilatih berbagi, sampaikan seperti tadi. Tapi kalau konteksnya pengen menegakkan pendirian anak sehingga jadi anak orang ngalahan terus, karena itu juga nggak baik. Dibawa sampai gede, ngalah terus sama seniornya. Kamu bawa sanggup berapa? Pernah nggak dipalak ibu-ibu? Saya SD dipalakin teman saya loh. Uang jajan saya habis karena setiap mau jajan, sanggup piro? 500. Kene, gua saya pernah jadi korban itu. Tapi untungnya alhamdulillah saya nggak malakin orang. Ya. Nanti kalau dia dididik untuk ngalah, dia sekarang mungkin jadi korban yang harus mengalah. Tapi nanti dikhawatirkan di masa yang akan datang, dia bukan lagi jadi pengalah, tapi dia malah jadi pelaku untuk memaksa orang untuk ngalah dengan kita. Itu yang nggak boleh. Paham ya Bu? Jadi konteksnya tergantung jenengan. Mau ngajarin apa dulu? Tapi nggak boleh memaksakan kehendak kita dalam bab-bab seperti itu, pada itu miliknya anak masih sayang, anak masih suka. Dipaksa untuk diberi, jangan Bu. Sakit hati. Sakit lah. Misalnya Bu Sundari punya jam tangan. Alah, lagi kemarin beli, baru kemarin. Ya toh. Terus mau dikasihkan mau ada yang ini, misalnya Bu Ferry kok saya ini kok jamu ayu banget tuh bahasnya ngerti. Nah
ngerti nek Bu Ferry iki ya kebutuhannya banyak. Bu Sundari tak keke po ya, mau wis nyinggung-nyinggung kayak ngono tak keke po ya. Nek jenengan ojo ikhlas jangan sok-sokan ngasih. Benar nggak Bu? Nah, ini terjadi ke Ibrahim Bu Jajang. Ibrahim itu tuh rak iki tukeran apalah pokoknya gitu ya ngasih ke temannya. Ternyata di rumah itu nangis ya. Nangis terseduh-seduh. Aku sebenarnya masih sayang sama benda itu, tapi tadi temanku minta nih, gitu kan. Lah kamu tuh nek belum ikhlas jangan dikasih, tak gituin, gitu kan. Lah soalnya dia kayak maksa-maksa ya, kayak gitu kan. Nah ini perlu diluruskan. Boleh nggak sih mempertemukan mereka yang berseteru anak kecil? Jangan menganggap sepele loh bapak-bapak gitu. Kita tuh seorang tua tuh alah gocah cilik, ya toh? Alah gocah cilik. Kayak kartu hilang, alah gor hilang. Buat kita sepele sayang, tapi ini menjadi dampak yang luar biasa di masa yang akan datang. Kalau dia sudah merasa jadi korban dan tidak tompo, tidak terima, dia akan jadi pelaku di masa yang akan datang. Ini jangan didiamkan. Itu ya Bu Daisha, tergantung konteksnya apa. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, monggo Bun. Ini tolong pakai mic nanti biar teman-temannya do krungu Bun. Saya pinjam buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, yang berkaitan dengan ibadah maktab tadi itu kan sesuai dengan tuntutan. Nah, kalau misalnya dalam kondisi tertentu itu kita tidak melakukan tuntutan tersebut, misalnya kayak tuntutan apa tuntunan? Tuntunan. Soalnya tuntutan sama tuntunan beda. Ya, tuntunan. Ya, misalnya wudhu, terus karena kondisi kita itu misalnya pas sakit terus nggak sesuai misal itu, apakah diterima? Seperti itu. Kayak sholat juga karena sakit terus kita tidak sesuai itu, apakah diterima atau gimana? Maksudnya boleh menampakkan itu bukan anak atau enggak, sedangkan kita pertanyaannya kan kalau tidak sesuai tuntunan. Ya. Ini konteksnya anak sudah dipahamkan tuntunan itu enggak urutan, sholat harus berdiri, anak sudah tahu itu ya. Iya. Tapi kita enggak melakukan itu gitu kan? Pertanyaannya. Bisa kita sendiri yang melakukan, misalnya kita kan Oh gini, iya maksud saya gini, kita udah nyuruh anak sholat berdiri, pokoknya gini, kita sudah memerintahkan tapi kita tidak melakukan. Ya, itu gimana gitu kan? Ya, gimana ya Bu? Jawabannya gimana Bu? Jawabannya ada dua. Misal konteksnya itu misalnya saya sudah mengajarkan ke Ibrahim urutan wudhu, urutan sholat harus berdiri. Kalau dia sudah paham dengan urutan ilmu itu, kemudian kok lihat orang tua tidak melakukan itu, maka harus dijelaskan. Kitanya menjelaskan ke anak, lah kok Umi itu Umi kok nggak sholatnya nggak berdiri misalnya, Umi nggak berdiri. Sholat itu kalau untuk orang yang tidak mampu berdiri karena sakit, maka diperbolehkan. Itu harus dijelaskan. Tapi kalau konteksnya sudah nyuruh begitu kok tidak melakukan, bukan karena alasan, karena kondisi yang menyuruh begitu, memang dasarnya kita itu nyepelek kewe mau, ngongkon tapi orang lakok kewe mau, itu yang tidak boleh. Paham Bunda? Itu yang tidak. Misal yang punya anak perempuan, kan kalau mengaji baiknya menutup. Itu dia sudah termindset di sekolah pun begitu, jilbabnya mana jilbabnya, ustazah suka kayak gitu tuh. Kok di rumah kita kan juga suka ngelengke toh, ayo mau sekolah jilbaban. Terus kita itu dia tahu diajarin ustazah di kelas kalau ngadep Quran menutup aurat, walaupun nggak wajib, itu adab, masuknya ke adab ya. Kok kita nggak nutup aurat megang Quran, ini yang salah, paham nggak? Karena kan ini fase anak lagi dididik ya Bu ya. Kalau dididik, diajarkan kok yang dilihat tidak sama dengan yang dia dengar, maka inilah yang akan meruntuhkan semua ilmu yang dia dengar dan dia lihat. Gitu ya saya. Misal. Wes iki mesti banyak dilakukan oleh orang tua tidak sadar. Ngaji. Brot. Dut. Bau tidak sedap muncul. Anak tahu, anak melihat. Kok kita isi tetap ngaji? Harusnya faedahnya kita
berhenti ambil. Lah sesok meneh anake dhewe ngaji, dia ngentut brot. Dut. Kakak ngentut, iya. Lah kok nggak ambil wudhu? Lah kan Abi begitu misalnya. Bapak begitu misalnya. Lah ini kegagalan ilmu tuh di sini. Paham nggak sayang? Paham. Diajarin makan sambil duduk. Bapaknya pulang kerja ngombe sambil berdiri, maka runtuhlah semua ilmu di sekolah. Makanya nek ngoten iki wis bener tapi ngajak jenengan sinau sayang. Di sekolah lain kuwi gon transfer ilmu tok. Ketika di rumah orang tua tidak diajarkan, tidak diilmu, bubar karena wong tuane dhewe. Maka itulah mengapa ada kalimat wis di sekolah ke Islam, wis di sekolah ke pesantren kok ora tumbuh akhlaknya, karena di rumah dia tidak melihat realita ilmu itu ada di rumah mereka. Jadi siapa yang merusak ilmu anak? Siapa yang merusak ilmu anak? Karena orang tuanya tidak mau apa? Yes, itu ya jawabannya ya, nggak usah nyalahin sekolahnya. Sekolah itu nggak pernah salah. Yang salah orang tuanya yang tidak mau belajar. Makanya memang kalau rumor-rumornya hati-hati loh, di Rutap itu tuh ada sekolah orang tua. Diiyakan aja Bu. Iya. Tapi disitulah kami baru tahu ketika diajarkan A di sekolah, kami juga diminta untuk mencontohkan yang A, sehingga relate. Nggak akan pernah menjadi pendidikan yang menghasilkan manakala di sekolah didengarkan begitu, dicontohkan begitu, di rumah tidak pernah melihat itu. Bubar. Apa Bu? Bubar. Ya, apa meneh ternyata koncone anak dhewe dari orang tua yang tidak belajar sama sekali. Pas jemput sekolah ternyata ada ibu-ibunya nggak pakai jilbab. Anak kita perempuan, Bu. Lah kok koncoku tuh ibunya jemput temanku nggak pakai jilbab. Nah itu kegagalan di situ. Ada anak saya sudah alumni, ibunya cerita, Ustadzah, anak saya sekarang nggak mau nek main di luar itu pakai jilbab. Lah kenapa? Padahal dulu di Rutap jilbaban pokoknya kalau keluar cari jilbab gitu ya. Sekarang nek main nggak mesti cari jilbab soalnya dia taunya temen-temennya pakai jilbab cuma dia niru-niru bilang ke saya, Bu, lah wong kancaku ajar jilbaban mung sekolah, nek di rumah ndak pakai. Salah siapa Bu nek kayak gini? Salah siapa? Sing kompak, salah siapa? Kenapa kok salah orang tua Bunda? Ya, dijawab teman-teman, kok salah orang tua kenapa? Kenapa Bu? Karena memiliki lingkungan yang salah. Betul. Jangan salahkan anak, dia protes nggak mau jilbaban karena temennya ada yang nyontohin, karena betul orang tuanya salah memilih lingkungan pertemanan untuk dirinya. Wes paham? Empon paham? Angkatan termuda usia idat 1 mana? Cung. Angkatan idat 2, Cung. Tambidi 1, Cung. Siap-siap. Tahun depan sinone nambah. Apa meneh iki ya Allah? Ya Allah. Pokoknya siap-siap. Angkatan 2, angkatan 1 bisa terlewat begitu saja karena saya tidak maksimal. Saya akui itu. Siap-siap. Idat 1. Idat 2, Tamhidi 1, siap-siap. Ada kelas khususon untuk mempersiapkan memilih sekolah yang terbaik. Beda sama majelis ayah, beda. Bisa sama majelis bunda, beda. Yo ngopo weh. Nek orang manut rasa jika rapot ijazah, rata izin nggih. Wah, jian enak dari angkatan 1 loro nek ngono wis. Yang jadi bubur biarlah jadi bubur. Ya. Tapi untuk angkatan idat 1, 2, Tamhidi 1, jangan pernah engkau berlari dari Ismatifah. Cukuplah yang kemarin saya rugi. Ya. Untuk idat 1, idat 2 ada majelis khusus suami istri. Ya.
pokoknya maju, harus siap tampil di 2. Oh, lah tampil di 2 lagi wingi ono. Wiwit saya sama Bunda Fiona digemes-gemesin. Bunda Fiona, Ustaz Nifah kenapa enggak dari dulu, kenapa enggak di dulu? Ini ayahnya sudah begini-begini. Ya, ini memang jadi kesalahan saya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Saya sudah bilang Bu Fitri, ini akan jadi agenda tahunan. Kurikulum baru untuk ayah bunda yang akan memilihkan sekolah. Wajib pengajian khusus suami, istri cuma ngomongin tentang bab milih sekolah. Dimulai dari kelas berapa? Mungkin dari tamhidi 1 masuk atau ida 2. Nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan. Tabunganku nggak siap. Aku nggak nyiapkan chopper untuk anak. Nggak ada alasan. Mau marah sama saya? Marah sekarang karena ya. Ya, pokoknya saya nggak mau kecolongan. Saya akan maksimal titik darah penghabisan saya ya melepaskan anak-anak saya. Nek iki wes tak ngilmui ibu-ibu nek kok iso ngeyel wes. Ternyata bukan masalah saya yang kurang menyiapkan, karena Allah yang memilihkan. Jadi sekarang saya wes slow ya Bu Fitri. Hari Minggu kemarin yang ikut kelas khusus persiapan keluar ya, saya sudah luweh jenengan arep daftar nanti monggo ya kan Bu ya, monggo ya, karena saya merasa telat betul ya sudahlah. Tapi saya yakin yang sesuai apa yang anak-anak yang keluar yang memang menjadi harapan saya begitu kan, yang sesuai harapan saya insya Allah itu memang pilihan Allah. Yang lain saya cuma bisa mendoakan semoga jenengan baik-baik ya, baik-baik ya. Aku titip anakku loh ya, awas nih anakku dibubarkan ngajinya Bunda Fatan. Masih kelas sore saya tak delok Fatan kelas sore bubar bacaannya, tak salah-salah kayak tentean jenengan ya. Nah isah ngeyel koraku wes ya. Segitunya sama saya. Nggak sepakat pamit besok, ambil anaknya pindah TK. Wah wes arep mlebu Quran kok pindah TK. Iya ikuti aturan saya Bunda. Ini sekolah saya. Mau nggak mau urut saya. Nek nggak mau pilih sekolah yang enak dewe kono. Nah, saya itu udah nyetak anak iso maca Quran, iso hafalan, tinggal ditanamin iman. Masa balik dia harus tegak sholatnya. Mau milih sekolah aing-aing gitu ya. Terus lah yang udah terlanjur ya udah itu jadi PR-nya. Yang penting nek jenengan masih terima sama saya, sinau terus. Karena saya nggak bisa memaksakan kehendak saya juga Bu. Suami jenengan itu beda sama suami saya, betul? Pak Afri masa meleh gitu kan. Pak Afri itu kan kemarin tak tanya toh, Pak Afri nyesel nggak punya istri yang ngatur-ngatur Pak Afri soal pendidikan anak. Loh justru saya butuh diatur. Nek nggak diatur rugi saya. Saya tuh sudah kelam masa anak-anaknya kata Pak Afri. Jangan sampai kelam masa anak-anakku. Gitu ya. Nah jadi ibu-ibu tak kasih tahu ya. Ini ibu-ibu tamhidi 2 minggu kemarin baru ketemu saya. Minggu 2 kali berturut-turut bayar lo lenggah kali kula bosen rani Bu. Bosen. Mau alhamdulillah Bu ono hasilnya, ono 4 atau 5 ono kuwi sing aku bismillah ya wis minta doanya. Wis apa Bu? Yang lainnya 15 bubar apa Bu? Apa Bu? Sing penting ono kuwi mau ya. Seperti itu. Jadi ini perbaikan terus perbaikan. Bahkan besok pokoknya nek arep nemui aku ning kantor temuan Bu Yuli. Saya fokus betul pengen menyiapkan kurikulum lulusan rutak. Walau alam besar, sudah cukup ya, jam 10:05. Ada yang mau tanya lagi sebelum saya tutup? Sudah, ya sudah panas ini soalnya ya kursinya. Oke, alhamdulillah. Ibu tersinggung sama saya, marah sama saya, ikhlas boten? Tenang loh ya, Allah Maha tahu apa yang ada di hati jenengan. Lisannya boten, ikhlas. Astagfirullah. Terakhir anakku sesuk nomor 2 rasanya gini. Monggo Bu, monggo ya insyaallah. Saya itu nggak mewajibkan semua anak di sini ya. Semua tergantung rasa yang dimiliki jenengan selama ini seperti apa. Walau alam bisawab, insyaallah ini ada 7 halaman. Ustazah itu bukunya apa? Ini bukunya. Akademik Keluarga Pendidikan Parenting yang berfokus pada harmonisasi suami istri dan pola pendidikan anak usia 0-5 tahun parenting nabawiyah. Ini saya dapatkan ketika pelatihan guru kutat Al-Fatih, karena dulu saya mantan guru kutat bersama timnya Ustadz Budi. Ini tidak diperjualbelikan.
nggak akan nemu di Tokopedia ataupun di Gramedia. Ya, seperti itu. Untuk bab ibadah dijelaskan 7 halaman. Sabar ya, sabar. Begitu saya kembalikan ke MC, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.